Hanya karena satu kata tidak, malam ini ibuku mulai mengunyah pecahan kaca sambil tersenyum menatapku. Suara gemeretak kaca tajam yang hancur beradu dengan giginya memecah kesunyian malam ke-40 yang sangat mencekam ini. Darah segar menetes perlahan dari sudut bibirnya, namun matanya memancarkan sebuah kebahagiaan palsu yang sangat tidak wajar dan mengerikan. Aku hanya bisa berdiri terpaku dengan napas yang tertahan, merasakan kengerian mistis merayap, meremukkan setiap ruas tulang belakangku. Betapa hancurnya batinku menyadari bahwa penolakanku pada sebuah lamaran yang datang sebulan lalu telah berhasil mengundang malapetaka gila ke dalam rumah peninggalan kakek ini. Entitas kelam ini tidak berniat mencabut nyawa kami seketika, namun ia menyusup ke dalam pikiran, memaksa kami untuk menghancurkan diri kami sendiri secara perlahan. Semua rentetan penderitaan ini bermula persis 40 hari yang lalu. Berawal dari sebuah penolakan yang kuucapkan dengan sangat sopan namun tegas kepada seorang pria misterius yang bersikeras menginginkan adik perempuanku sebagai istrinya. Sampai detik ini, aku masih bisa mengingat dengan sangat jelas tatapan matanya pada sore yang berbau amis itu. Matanya begitu kosong, sangat dingin, bagai mayat, namun menyimpan berlapis-lapis dendam yang teramat pekat. Pria itu sama sekali tidak mengamuk ataupun berteriak di depan teras rumah kami. Ia hanya terdiam kaku, mengangguk amat pelan, dan menggumamkan sebuah janji berbisik bahwa kami sekeluarga akan segera memohon kematian sambil mencabik daging kami sendiri. Waktu itu, aku dengan bodohnya menganggap hal tersebut hanyalah ancaman murahan dari seorang lelaki yang harga dirinya terluka. Sejak hari penolakan itu, atmosfer udara di sekitar rumah kami berubah 180 derajat, menjadi sangat berat dan mematikan. Hampir setiap malam, sosok pria asing tersebut terlihat berdiri kaku di seberang jalan berbatu, tepat di bawah tiang lampu yang cahayanya nyaris mati. Ia tidak pernah melakukan gerakan apapun, tidak melangkah maju, apalagi bersuara. Ia murni hanya berdiri mengawasi jendela kamar kami selama berjam-jam hingga menjelang subuh. Hawa dingin yang menusuk tulang dan sama sekali tidak wajar selalu menyertai hawa kehadirannya di sana. Bau busuk seperti daging hewan yang lama membusuk, bercampur dengan tajamnya aroma kemenyan hangus, perlahan mulai meresap menyusup masuk melalui sela-sela jendela dan pori-pori dinding rumah kayu kami, menandai masuknya sebuah kutukan ilmu hitam. Memasuki minggu pertama, teror mengerikan ini sama sekali tidak datang dalam wujud penampakan hantu murahan atau serangan fisik berdarah. Kutukan ini bekerja jauh lebih licik, lebih sunyi, dan jauh lebih menghancurkan jiwa. Suhu rumah perlahan berubah, terasa selalu lembab dan sangat pengap, memicu halusinasi yang tak masuk akal. Aku mulai menyadari bahwa ayahku yang tadinya sehat bugar, kini seringkali berdiri terpaku, menatap dinding ruang tengah yang kosong berjam-jam lamanya, tanpa pernah berkedip. Saat aku beranikan diri untuk bertanya, ayah menjawab dengan suara parau yang terdengar bukan seperti suaranya sendiri, mengklaim bahwa dinding kotor itu sedang memutarkan film tentang kenangan masa kecilnya yang sangat indah. Padahal yang terlihat di mataku hanyalah cat kusam yang mulai mengelupas membusuk dimakan usia. Kewarasan ayah benar-benar terjun bebas menuju jurang kegilaan di hari ke-10.
Keanehannya semakin menjadi-jadi saat malam itu aku mendengarnya mulai mencongkel paksa lapisan dinding semen sekeras batu menggunakan kuku-kuku jarinya sendiri, hingga kulitnya terkelupas parah dan mengeluarkan banyak darah kental. Ia tidak menjerit kesakitan, melainkan tertawa cekikikan berulang kali, sembari menggumamkan lagu pengantar tidur berlirik aneh yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Ketika aku melompat mencoba menghentikan dan menarik tangannya, tenaga ayah secara mendadak menjadi sangat luar biasa kuat, menghempaskan tubuhku ke lantai. Tatapan matanya kosong melompong, seolah seluruh jiwanya telah dipaksa ditarik keluar dari raganya dan digantikan oleh sesuatu entitas yang amat kelam. Disitulah aku akhirnya menyadari hakikat santet ini. Tepat di hari ke-14, giliran adik perempuan kesayanganku yang menjadi tumbal hidup dalam permainan pikiran yang diciptakan oleh iblis pesuruh itu. Di tengah malam buta yang sunyi, aku mendadak terbangun oleh suara rintihan tertahan. Aku segera berlari dan menemukannya berjongkok di sudut kamar, sedang menggaruk seluruh permukaan lengannya dengan sangat brutal menggunakan sebuah sisir kawat besi panjang. Ia menjerit histeris berpadu dengan tawa cekikikan, memberitahuku bahwa ada jutaan serangga berwarna emas yang merayap menggigiti bagian bawah dagingnya, dan ia harus terus menggalinya agar serangga itu bisa terbang keluar. Sayatan kawat itu membuat darah segar terus merembes deras membasahi seluruh gaun tidurnya. Namun segala rasa sakit secara ajaib seolah telah dicabut paksa dari saraf tubuhnya. Terdesak oleh kengerian yang kian menjerat, malam itu aku memutuskan menggali setiap sudut tanah di pekarangan, mencari sumber petaka. Tepat di bawah pot bunga lili yang layu menghitam, aku menemukan sebuah bungkusan kain kafan berbau anyir seukuran kepalan tangan bayi yang tertanam sangat dalam. Saat kubuka, isinya memperlihatkan campuran tanah merah kuburan lembab, belasan paku payung berkarat, serta potongan-potongan kuku dan rambut dari seluruh anggota keluargaku. Rasa putus asa yang luar biasa berat langsung mencekik saluran pernafasanku. Kutukan ini adalah santet halusinasi tingkat tinggi yang dirancang dengan sangat sempurna untuk memanipulasi dan menyiksa pertahanan psikologis kami tanpa henti, merusak kewarasan akal demi membuat kami secara sukarela menjadi algojo pencabut nyawa bagi diri kami sendiri. Aku segera membakar benda terkutuk itu di malam yang sama, dengan harapan teror ini akan segera menguap. Namun kenyataan justru berteriak sebaliknya. Tepat setelah abu buhul itu tertiup angin malam, seluruh penjuru rumah kami mendadak dipenuhi oleh kabut tipis dan bau daging bangkai busuk yang sangat amat menyengat. Seolah ada 10 mayat yang sengaja disembunyikan menumpuk di atas rongga plafon rumah kami. Setiap sudut lorong mulai terasa memancarkan tatapan yang mengawasi. Aku terus memaksa tubuhku mencoba membersihkan rumah, mengepel lantai hingga tanganku kapalan, menyemprotkan segala macam wewangian tajam. Sayangnya, noda-noda berlendir imajiner dan bau kematian pekat itu terus menempel, secara sistematis menggerogoti sisa-sisa akal sehatku yang telah hancur oleh hilangnya siklus tidur normal dan dominasi rasa takut. Kengerian kembali mencapai puncak yang baru di minggu ketiga. Saat kini, giliran ibuku yang mulai mempertontonkan tanda-tanda yang membuat isi lambungku bergejolak hebat. Di suatu pagi berselimut awan suram, aku mencium sebuah aroma menyengat dari arah ruang makan. Aku mendapati ibu yang biasanya sangat waras dan penyayang, kini sedang berdiri menari-nari kecil di dapur, dengan sebuah panci hitam raksasa mendidih berbusa coklat. Uap yang menguar bukanlah aroma sedap kaldu sapi kesukaanku, melainkan bau anyir darah hewan yang kuat. Saat aku memberanikan diri melihat ke dalam panci, ibuku rupanya sedang asyik merebus sobekan pakaian-pakaian bekas, bercampur gumpalan tanah. Sambil sesekali menyeruput kuah menjijikan itu dengan raut wajah kepuasan surgawi,
yang membuat perutku kram seketika. Hari ke-30 tanpa terasa membawa level kengerian baru yang nyaris meloloskan tali kewarasanku. Menjelang petang, ayahku kucari ke sekeliling rumah dan akhirnya kutemukan di sudut gudang belakang yang pengap gulita. Mataku terbelalak maksimal menyaksikan beliau sedang dengan tenangnya menancapkan sederet paku panjang berkarat menembus daging telapak tangan kirinya sendiri secara berulang, menghantamkannya menggunakan sebuah palu kayu berat yang bersimbah darah. Bunyi retakan logam karat yang membelah daging dan menembus jaringan tulangnya terdengar sangat berirama, berbarengan dengan rintihan tawa tertahan dari bibirnya. Ia memutar kepalanya menghadapku, lalu berbisik parau bahwa ia sedang fokus membangun jembatan cahaya untuk memanjat menuju surga tertinggi. Malam itu juga, terpaksa aku membius ayahku sendiri agar ia tumbang tertidur. Detik itu juga, didorong oleh insting bertahan hidup yang tersisa, dengan kedua belah tangan yang terus bergetar hebat, dan air mata keputusasaan yang tiada henti mengalir di pipiku, aku memutuskan menggeledah seisi rumah. Aku memunguti seluruh pisau dapur, belati lipat, gunting kain, paku tajam, pisau cukur, dan segala macam benda berpotensi mematikan, memasukkannya paksa ke dalam perut sebuah koper kulit tua yang lantas kukunci gembok berlapis. Aku berlari menembus hujan badai, lalu melempar koper beserta kuncinya ke dasar sungai arus deras di perbatasan desa. Secara logika, aku sangat yakin bahwa dengan menjauhkan alat-alat mematikan tersebut, aku bisa sedikit memperlambat laju kehancuran keluargaku. Namun aku sangat naif melupakan satu fakta krusial, bahwa bagi akal sehat yang telah dirusak iblis santet, perabotan tumpul pun dapat disulap menjadi mesin pencabut nyawa. Konsekuensi kelengahanku benar-benar memukul telak tepat di malam hari ke-35. Kondisi psikologis adik perempuanku semakin melenceng terlampau jauh tanpa tertolong. Aku mendapatinya sedang duduk tegap di depan cermin rias kamarnya yang pecah tak karuan. Dengan tatapan kebanggaan semu, ia mulai menjambak dan mencabuti rambutnya sendiri, selai demi selai, secara amat kasar. Setiap kali sejumput rambut lebat itu tercabut paksa, bersama bongkahan akar kulit kepalanya yang berlumuran darah segar, ia akan tersenyum manis ke arah cermin dan membual bahwa ia sedang membersihkan sisa-sisa dosa yang bersarang di ubun-ubunnya. Lantai papan kamarnya berubah merah pekat tertutup gumpalan rambut dan darah. Saat aku memeluknya sambil menangis melolong memohon agar ia sadar, ia tidak menjawab, melainkan menggigit bahuku dengan keganasan hewan liar. Sadar bahaya tak bisa kutangani sendiri. Menjelang dini hari, aku nekat meninggalkan rumah dan berlari bermil-mil ke desa seberang mencari pertolongan spiritual dari orang pintar yang paling disegani. Namun, tragedi kembali menghantam harapanku. Begitu kaki kananku baru saja memijak pelataran pekarangan rumahnya, pria tua sakti itu mendadak tersedak hebat lalu memuntahkan gumpalan darah hitam menjijikan dari kerongkongannya. Dengan raut wajah kejang ketakutan dan keringat dingin bercucuran, ia mengusirku sekuat tenaga sambil mengayunkan tongkat kayunya. Dalam jeritanya yang parau, ia membentak bahwa ada entitas iblis raksasa berusia ribuan tahun yang telah meresap menyatu pada bayangan punggungku. Sebuah santet kutukan purba yang meminta tumbal tebusan nyawa menyiksa seluruh garis keturunanku sebagai bayaran lunas atas dendam penolakan lamaran itu. Penolakan dari dukun tersebut langsung menyadarkanku pada satu realitas fatal yang paling mematikan. Kami benar-benar sendirian, terisolasi tanpa ada satupun pintu jalan keluar. Tidak akan pernah ada tangan manusia hidup yang mampu menolong, apalagi melepaskan belenggu gaib keluarga kami. Berita kutukan ini cepat menyebar,
dan tetangga sekitar terang-terangan menjauh dari batas rumah kami, meyakini bahwa ini adalah semacam wabah penyakit misterius menular yang dibius oleh kutukan setan. Hawa busuk di dalam lorong demi lorong rumah terus meningkat tajam, menciptakan ilusi penjara bawah tanah yang pekat. Kabut tebal persis seperti napas arwah orang mati terus mengumpul menebal di seluruh ruangan, bersamaan dengan gemas suara-suara bisikan aneh dari dalam retakan dinding yang kian hari kian mengeras, menyihir dan merayu kami secara konstan untuk segera mempercepat penyelesaian bunuh diri ini. Malam ke-38 akhirnya menjemput sisa-sisa kewarasan kami. Tanpa peringatan, seluruh instalasi listrik di rumah peninggalan ini padam mendadak, terbakar konslet, membiarkan kami terperangkap buta, padahal rumah-rumah tetangga sejauh mata memandang tetap terang benderang. Gulita ini sama sekali bukanlah kegelapan biasa. Kegelapan ini seakan memiliki massa yang bisa diraba, menyerap kehangatan dengan suhu sedingin es batu yang menusuk dada. Di tengah kelamnya lorong yang hanya disinari senter berkedip, indera pendengaranku tersiksa oleh bunyi seretan langkah tanpa kaki yang mondang-mandir beringas. Sementara itu dari kejauhan, ku dengar ayah dan adikku bernyanyi paduan suara gila memanggil maut dari ranjang mereka, dipadukan dengan rintihan ibuku yang tak henti-hentinya menggaruk, merusak permukaan pintu kamarku dari luar, terus merengek memintaku membukakan pintu agar ia bisa menyucikan tenggorokanku dengan darahnya. Dengan lutut yang lemas, kehilangan tenaga, aku menyeret kakiku dan mengintip keluar lewat sela terkecil tirai jendela ruang tamu yang berdebu tebal berjamur. Nafasku seketika tercekat, bagai tercekik kawat berduri. Tepat di bawah guyuran hujan badai tengah malam, disinari kedipan lampu tiang yang redup menyedihkan. Lelaki misterius yang telah kutolak tawarannya 40 hari silam, kini berdiri diam. Ia tak lagi terlihat marah, melainkan tengah memamerkan senyuman terlebar yang pernah dipahat di wajah seorang iblis berwujud manusia. Ia menggunakan setelan jas hujan hitam kelam, mengenggam payung usang, sangat menikmati melodi jeritan penderitaan yang mengalir merdu dari atap rumahku. Ia sangat mengerti bahwa waktu penyempurnaan kutukannya hanya tinggal menghitung jam. Dendamnya sejak awal memang tidak pernah menuntut tumpahan darah kami seketika, melainkan peniksaan jiwa perlahan yang menelanjangi kewarasan akal pikiran. Teror mengerikan kembali memecahkan keheningan pada pagi di hari ke-39. Fondasi akal dan pertahanan jiwa ayah pada akhirnya hancur lebur, rata dengan tanah. Merasa sangat marah karena tak lagi sanggup menemukan benda-benda tajam untuk melukai tangannya, ia mengubah strategi gilanya. Dengan kekuatan iblis, ayah membenturkan tempurung kepalanya berulang-ulang tanpa henti ke sudut tajam meja kayu jati keras di tengah ruangan. Ketika aku terbangun mendengar dentuman dan menemukannya, lantai telah terlanjur tenggelam oleh genangan merah gelap pekat yang lengket. Tubuh rentanya terkapar koma, masih memompa sedikit napas bergetar, namun tatapan matanya lurus kosong, menembus menatap plafon berjamur di atap. Dalam tarikan napas rintihan ganjil terakhirnya, sebelum denyut nadinya menghilang, ayah tergagap berbisik bahwa malaikat rupawan berjubah hitam bersayap kelelawar akhirnya turun dan mengulurkan tangan untuk menjemput sisa-sisa jiwanya yang koyak. Bahkan sebelum aku sempat mengusap genangan darah tebal di wajah mendiang ayah, rentetan suara keras deburan air keruh langsung bergema menembus telinga dari arah pintu kamar mandi utama di ujung lorong. Adik perempuanku ternyata telah berhasil mengunci rapat dirinya dari arah dalam. Suara tawa renyahnya yang histeris dan memekakkan telinga terdengar saling bersahutan tenggelam oleh suara riak air yang menyiksa masuk ke paru-paru. Ia berteriak melolong gembira,
mengklaim bahwa air kotor berlumut tebal di dalam bak mandi batu itu adalah tuangan madu murni langsung dari surga, dan ia berniat meminum seluruh isi telaganya. Sekuat tenaga tubuh kurusku, aku mulai menghantamkan tubuh dan meninju panel pintu kayu tebal berbonggol itu puluhan kali, tanpa peduli persendian tanganku yang retak, meneriakan namanya hingga urat tenggorokanku robek perih, menahan air mata dan rasa panik yang merembukkan. Sayangnya, bilah kayu ukir penyusun pintu tua itu terlampau kuat dan kaku. Sangat berbanding terbalik dengan tenagaku yang nyaris seluruhnya menguap habis terkikis teror kurang tidur berminggu-minggu tanpa henti. Kepalan tanganku hancur mengalirkan luka segar. Namun pintu tetap kokoh tak tergoyahkan. Aku tersungkur jatuh lemas mencium dinginnya lantai batu. Menangis sesenggukan tanpa martabat. Di momen kelam itu, segala keributan tawa gila dari sisi dalam kamar mandi perlahan menyusut melemah. Lalu mati lenyap. Digantikan oleh sebuah keheningan panjang yang teramat sangat mencekam dan menakutkan. Yang dampaknya 1000 kali lebih menyayat nurani ketimbang jeritan pemotongan urat nadi. Tanpa perlu mendobrak pintu keparat itu, hatiku sudah sepenuhnya mengetahui fakta pahit bahwa satu-satunya adik perempuanku, sang alasan utama mengapa kutukan berdarah yang memakan kewarasan ini dijatuhkan pada kami, kini telah menyusul ayah berpulang, meninggalkan alam penderitaan manusia selamanya. Dan kini, malam mengerikan yang paling diantisipasi itu pun tiba, menginjak tepat di perhitungan 40 hari. Malam final yang sejak semula dijanjikan sebagai acara puncak perayaan menyempurnanya ritus santet tak kasat mata ini. Tepat sesaat setelah cakrawala menelan utuh matahari sore, suhu udara di dalam tembok rumah turun drastis ke titik yang mustahil dipercaya kulit manusia biasa. Sebuah ombak kabut berwarna sehitam tinta pelan tapi pasti mengalir meluber dari celah tipis di bawah pintu masuk utama kayu jati, menyebarkan radiasi aroma kembang melati kering yang telah merosot menjadi sebusuk mayat yang dipenuhi belatung berair. Tergeletak pasrah di sudut ruang tengah yang remuk berantakan oleh sisa pertarungan mental, ditemani genangan darah segar bercampur debu kotor tebal, ibuku terekam duduk kaku bersimpuh diam membeku menembus padatnya kegelapan, sama sekali tidak memancarkan hawa kehidupan atau kehangatan ibu yang selama puluhan tahun menyayangi dan merawatku. Dalam kegelapan yang mengekang mataku itu, ia rupanya berhasil meraba dan memunguti bongkahan cermin rias retak kepunyaan adikku yang sempat sengaja kupecahkan berserakan seminggu yang lalu. Dengan laju pergerakan tubuh patah-patah yang sangat jauh dari batas kemampuan anatomi manusia normal, ibu memungut bongkahan demi bongkahan serpihan kaca tajam pengoyak urat nadi itu, lalu secara sadar mulai melahap dan memasukkannya satu persatu ke rongga mulutnya tanpa secuil pun keraguan. Dengan mata terbuka, ia mengunyah bongkahan benda tajam mematikan itu sangat santai, seakan sedang lahap meresapi kelezatan hidangan istana paling menggiurkan yang pernah diciptakan di muka bumi. Setiap hentakan giginya menghasilkan sebuah simfoni retakan tulang dan kaca hancur berpadu merobek gendang telinga, sementara tatapan matanya menembus kelam, menatap tajam ke pupilku dengan bentangan senyum terkoyak hingga nyaris mencapai pangkal kupingnya. Cairan merah tak henti mengucur, membasahi lipatan dagu, menodai kerah leher bajunya dengan anyir yang sangat menyengat.
Reaksi alamiah hatiku segera menjerit kalap, menyuruhku untuk segera melompat berlari tackle menubruk badannya, memukul jatuh dan merampas paksa kepingan kaca mematikan berdarah itu dari genggaman tangannya yang sudah cacat. Sayangnya, otakku menolak bekerja dengan tubuhku. Kedua kakiku dan seluruh sendi utamaku secara magis berubah lumpuh mati rasa, seperti dikubur dalam balok es tebal. Entitas bayangan gelap dengan bentuk abstrak dan ratusan mata merah menyala yang berenang bebas mendaki keluar dari kolam kabut tebal pekat di atas lantai rumah, seketika mencengkram kasar ujung kaki hingga lenganku, memborgol dan menyemen keberadaanku secara paksa ke dinding berjamur. Mulut-mulut kecil merayap dari bayangan itu berbisik mendesis di daun telingaku dengan suara busuk, melarangku untuk campur tangan dan menyuruhku untuk diam pasrah menikmati pertunjukan balasan nyawa berkelas ini hingga detik napas terakhirnya. Aku hanya sanggup mematung sambil menangis meraung tanpa suara dari pangkal leher, menjadi saksi bisu ibu kandungku melenyapkan paksa nyawanya sendiri, digiling oleh kutukan iblis yang gagal fatal untuk kuhentikan. Menyadarkanku betapa kejam dan teramat sangat mahal ongkos tebusan darah sebuah suku kata bertajuk tidak. Akhirnya, detak jantung sang ibunda berhenti berdetak sesaat setelah ia terjerembab jatuh menghantam lantai kayu. Saluran tenggorokannya rusak hancur koyak robek secara permanen oleh ilusi dan rasa kebahagiaan palsu dari sebuah halusinasi halusinogen ilmu hitam yang menyesatkan akal. Kini, seluruh penjuru ruang rumah tua berdarah ini sungguh-sungguh dipenuhi hening mati. Diam yang teramat sangat menyesakan dan memekakan gendang telinga menelan sisa udara oksigen. Perlahan-lahan, cengkraman magis dari sosok-sosok bayangan gelap berwujud tangan setan itu mulai mengendur, melepaskan kuncian suhu di lenganku. Lantas, bayangan itu merayap memanjat naik, lurus menerobos masuk rongga telinga, dan membanjiri lubang hidungku untuk bersarang. Di detik berikutnya, mendadak sebuah letupan rasa lapar yang tidak masuk akal menyayat perih dinding usus di dalam perutku. Kewarasanku putus dan hancur di saat itu juga. Secara ajaib, sisa tumpukan kepingan cermin tajam merah berdarah di dalam genggaman mayat ibuku tiba-tiba sekarang terlihat berubah wujud menjadi potongan hidangan yang sangat beraroma manis dan menggugah selera jiwaku. Senyum tanpa sadar tertarik di sudut bibirku. Lingkaran kegilaan setan dendam ini akhirnya sekarang memanggil giliranku.